data itu kan sangat rentan untuk disaster kan. Data itu kan, fire, data-data. Karena mereka kan data itu betul-betul dipakai dalam proses transaksi, seperti billing dan sebagainya. Sampurna misalkan salah satu industri rokok yang saya dapat info, dia kan membuka satu plan besar di daerah Jawa Barat ya. Kalau di Pandaan dia punya, itu kan sebenarnya dalam konteks bisnis continuity-nya ketika terjadi sesuatu waktu di Jawa Timur. Waktu itu kasusnya kalau tidak salah lumpur ya. Akhirnya dia berharap bisa mensuplai ke wilayah barat itu dari plan di Jawa Barat. Nah itu baru kita lihat sumber daya yang dibutuhkan apa. Misalkan kami ternyata memerlukan IT yang sekarang jadi tren, bisa Zoom meeting seperti ini atau conference by teleconference. Nah, itu bagian yang dulu kami tidak buat, tapi sekarang kami mau nggak mau harus. Nah itu kan kami harus punya vendor. Nah itulah Pak yang bersama saya sumber daya itu. Jadi mungkin outputnya dari konsep ini Pak hanya untuk strategi bertahan lah kalau dalam sepak bola itu. Mungkin itu strategi bertahan, bukan counter attack atau misalkan dalam perusahaan mungkin bukan untuk ekspansi perusahaan lah. Kira-kira bukan. Strategi bertahan supaya kita tidak tutup gitu loh Pak. Tidak tutup, tapi jangan salah, itu pada saat kita bertahan kita harus juga membuat strategi untuk recovery, memulihkan. Kan gini Pak, ketika kita bertahan hari ini, work from home lah misalkan, banyak yang di kami lah, banyak kontrak-kontrak kami yang belum bisa terlayani, karena kan kita harus datang ke tempat klien, dan klien kan hari ini belum mau, karena kan juga takut ada penularan dan seterusnya kan. Tapi ini harus kami catat sebagai pekerjaan tunda, yang begitu dipulihkan, misalkan bulan Juni besok, kami harus mengakselerasi ini untuk menutup keterpurukan kami, atau misalkan untuk menutup pendapatan kami yang pada saat pandemik sehingga kembali kepada jalur normal. Itu kan Pak sebetulnya. Dan itu kita ada dua strategi, jadi strategi bertahan dan strategi kita merecovery. Oh iya, berarti itu makanya di dalamnya tadi ada konsepnya setelah melakukan identifikasi dan mitigasi baru selanjutnya ada sebuah rencana tindak lanjut tadi Pak. Betul. Nah, mungkin di situ ya bagian dari sebuah ada recovery nanti. Iya. Mungkin saya coba kembali kepada risk management tadi Pak. Tentu konsep ini kan risk management itu biasanya kan bukan digunakan, biasanya adanya itu analisis seperti ini itu kan kepada perusahaan makro gitu. Nah, bagaimana dengan perusahaan mikro bisa, itu? Pak. Dan mungkin ada yang lebih tampak ibaratnya lebih simpel daripada menganalisis terus melakukan recovery, kemudian apakah gagal melakukan ulang atau bagaimana gitu. Kira-kira teknisnya lebih gampang untuk mikro terutamanya. Ya, kalau begini kan sebetulnya kalau saya tadi contohkan mikro, misalkan saya mengamati usaha konveksi teman saya lah di daerah Tebet itu. Walaupun mungkin tidak tertulis terstruktur rapi menurut saya ya, tapi pasti dia melakukan itu. Bahwa hari ini walaupun sebetulnya seharusnya sih kalau orang bilang harusnya sih kurikulumnya lah memang pas normal tuh dibuat. Kadang-kadang kan kita kan normal nggak akan kejadian lah. Nah itu yang masalah kan. Harusnya waktu normal itu santai-santai aja kebanyakan. Harusnya itu memang ini menjadi semacam bukan wawasan ya, semacam mindset ya, bahwa bisnis itu kan ada turbulensinya kan, ada disruption-nya, apalagi era hari ini kan, ada era VUCA hari ini kan, VUCA kan. Ini harus ada pasti ada. Nah ini kan entah datangnya kapan. Nah ini yang jadi yang kadang-kadang masing-masing usaha kan berbeda-beda. Tergantung kondisi lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Nah ini yang saya yakin kalau misalkan teman saya contoh konveksi, dia punya konsep memahami itu, cuma memang tidak terstruktur gitu. Dan dia melihat peluang. Jadi tentunya kan misalkan identifikasi risiko gini lah, bisnis dia adalah konveksi. Kalau kita bicara alur konveksi adalah dia menjual, ya kan? Kemudian dia bikin atau dia melihat pasar trennya apa, dia bikin. Kalau teman saya kaos, yang utama dia bikin kaos yang ada itunya, kaos gitu kan. Dia punya penjahit, entah itu punya sendiri, dia punya tukang jahitnya gitu kan, dan dia punya orang yang buat model atau desain modelnya. Nah ini di saat normal, tapi kan dia harus menilai risiko itu. Misalkan ini potensi pasarnya ada risiko
apa namanya, kaos ini akan turun permintaannya pada titik tertentu atau tidak ini. Ini kan dia harus melakukan risiko itu. Lalu apa yang harus dilakukan mitigasi atau pengendaliannya supaya risiko itu bisa kita hindari. Kan risiko itu ada 3, dihindari, diterima, atau kita lihat peluangnya kan. Kan ada 3, dihindari, kita terima risiko itu sampai titik kita namanya kita accept ya, atau kita jadikan peluang malah. Pastikan dia melakukan ini. Makanya saya ingat itu. Nah, kemudian dia melakukan analisa ketika membuat kaos, dia kan butuh vendor tuh, vendor kain dan vendor benang dan seterusnya. Dia mesti lakukan analisa risiko supply chain-nya dia. Apakah ketika terjadi seperti hari ini, vendor dia masih ada apa tidak? Sumber-sumber dia. Kain, tukang jahitnya, benangnya misalkan. Itu dia harus dilakukan itu. Pasti lalu apa pengendaliannya? Oh, berarti saya harus punya 3. 1 di daerah Jakarta, mungkin di daerah agak jauhan, misalkan di daerah Bekasi atau Jawa Timur, atau Jawa Tengah, supaya tetap dia punya supply yang konsisten. Kemudian kalau mesin jahit pasti kan resikonya ada teknis ya. Artinya kalau nggak jalan kan, kemudian kapasitas paling itu bisa lebih sederhana. Ya pemeliharaan yang baik lah. Pemeliharaan yang baik diganti itu spare part-nya harus dipelihara. Orangnya atau pembuat modenya ini orang. Nah, dia harus juga analisis risiko. Ini orang ini kalau sakit gimana? Jadi kan dia harus punya 2 atau 3 orang yang punya kemampuan yang sama. Kalau orang ini nggak bisa datang seperti apa? Nah, dia harus punya kemampuan. Oh, dia harus datang ke tempat kerja dengan bikin protokol misalkan COVID-19. Dia harus pakai masker itu tetap datang, terus mendesain dan seterusnya. Itu yang sederhana. Dan kemudian bagaimana mendeliver hasil atau produknya dia ke klien-klien pembelinya dalam kondisi seperti ini. Ternyata hari ini kan untuk distribusi barang masih bisa. Nah, itu dia lihat itu, Pak. Akhirnya dia kemudian saya ngeliat dia bisa men-shifting itu, tetap jalan konveksinya, tapi membuat baju-baju APD yang itu. Fokusnya itu pangsa pasarnya itu beralih gitu kan, Pak? Ya, dia lihat peluang, Pak. Jadi itu yang kemampuan dia dari resiko yang analisis, dia punya resiko itu, dia lihat dari peluangnya itu yang dia mampu. Oh, ada peluang ternyata. Karena kapasitas dia bisa melakukan itu, kompetensi dia kan jahit, basicnya kan sama kan, menjahit kan baju, tinggal masalah mode aja kan, dia bisa. Nah, tinggal ketika tadi dia vendor, dia kan melakukan risk terhadap vendornya. Saya harus cari vendor di mana ketika vendor itu tidak bisa. Itu dia bisa lakukan, dia punya. Makanya dalam strategi konsep bisnis, keberlangsungan bisnis, itu kita tidak boleh punya single vendor, harus punya 2, 3, atau 5 vendor untuk bisa mensuplai ketika terjadi disaster. Nah, itu dia bisa melakukan itu. Bahkan sekarang menurut saya mungkin penjualan dia luar biasa. Cuman dia nggak ngomong aja ke saya. Karena saya juga beli APD maskernya ke dia. Beli masker saya cukup banyak. Dan sempat dia menawarkan ke kantor saya, sempat ada relasi. Cuman memang yang agak ini ya dia nggak mau dibayar nanti, maunya di depan. Nah, itu tapi luar biasa, itu peluang loh. Sudah jarang kan di bisnis yang normal pembayaran di depan. Di muka ya. Ini di muka diminta karena kebutuhan permintaannya cukup banyak. Nah, ini yang dia lakukan. Ini yang saya mau, dia bisa melihat peluang. Jadi resiko tadi dianalisis dan digeser jadi peluang. Itu Pak Egy contohnya. Oke, siap. Oke, luar biasa sekali Pak Nur, Bapak idenya, penjelasannya. Ini Pak ada pertanyaan dari pemirsa ini mengirim pesan kepada kita. Dia ingin bertanya, katanya kalau melihat dari kebijakan pemerintah tentang pemulihan ekonomi itu hingga 2023. Untuk bertahan seperti apa sih paling mendesak yang harus dilakukan katanya? Karena dia berkaca kepada kebijakan pemerintah itu yang mengatakan bahwa kemungkinan pemulihan ekonomi kita itu hingga 2023 itu. Kira-kira bagaimana, Pak? Ya, kalau yang saya pahami itu kan mungkin range waktunya ya. Yeah. Tapi kalau saya lihat kebijakan hari ini yang dikeluarkan oleh Kemenko, oleh Pak Sartarto, Bapak mungkin juga nyimak kan hari ini sudah mulai ada roadmap untuk ada roadmap tahapan untuk membuka kembali ini ekonomi kan. Jadi mulai transportasi sekarang sudah boleh kan, penumpang ini kemudian boleh dibuka, pekerja BUMN boleh. Saya kira itu kan tahapan. Jadi saya kembali ke yang tadi. Kalau saya tadi kan saya membuat sebuah planning ya tadi yang dalam grafik tadi. Ya kita ikuti saya. Kalau saya asumsi saya kan dalam kondisi hari ini
tetap ada transaksi walaupun minimal. Itu tetap kita coba apa namanya jadi peluang buat kita untuk kita lakukan. Tapi kalaupun kemudian kita harus stuck karena apa namanya memang tidak seperti otomotif lah, otomotif atau properti lah. Properti hari ini kan memang drop ya, properti yang persewaan. Ya memang kita harus bagaimana punya estimasi finance, estimasi apa untuk bisa menahan laju itu gitu sampai titik tertentu. Tapi kalau saya lihat kan hari ini kan dalam tahapan-tahapan yang buat pemerintah, kita kan bisa melihat peluang di situ. Tadi Pak, kita catat apa yang menjadi apa tundaan-tundaan pekerjaan kita yang bisa kita eksekusi nanti ketika itu dibuka. Misalkan hari ini dibuka minimal transportasi lah misalkan. Hari ini udah dibuka kan, berarti ada potensi minimal. Iya. Tadinya 125 bis kalau saya baca tuh di laporannya PU Haryanto kan 125 trip hilang. Sehingga kan dia bisa buka lagi nih, mulai 10 trip dulu. Itu kan sebuah planning yang bisa dilakukan. Walaupun mungkin income-nya tidak begitu kembali seperti normal lah. Itu yang saya maksudkan. Oke. Ini Pak, ada lagi pertanyaan dari pemirsa yang mengirim pesan kepada kita. Katanya, data pemerintah, dampak ekonomi yang dikatakan parah akibat COVID-19 ini, pertama yang parah itu adalah infrastruktur, alat berat, konstruksi, dan pariwisata. Nah, ya, betul. sedangkan dampak sedang itu katanya ada multimedia, otomotif, perjalanan. Ya. Yang dampak ringan itu e-commerce. Nah, kira-kira menurut katanya tipe yang mana yang cocok untuk bertahan itu dengan yang tingkat keparahan ini, Pak? Bagaimana, Pak? Sebenarnya semua bisa artinya gini, Pak. Sebenarnya standar ini atau guideline lah ya. Ini bisa untuk semua jenis usaha. Tapi memang tadi betul, saya setuju bahwa e-commerce itu yang paling ringan karena memang kan dia basisnya kan memang tidak interaksi, tidak keluar. Itu dapat, apalagi bisnis pendukungnya juga tidak masalah. Misalnya pengiriman barang, semua kan tidak masalah. Itu sih bisa. Tapi maksud saya itu bisa semua saya rasa bisa menerapkan ini. Memang tinggal bagaimana membuat ini sesuai dengan profil bisnis masing-masing. Memang itu challenge-nya di situ, Pak. Challenge-nya di situ. Artinya kan tadi pilihannya kan infrastruktur infrastruktur di luar beberapa saya lihat masih ada yang kecuali kalau infrastruktur yang besar ya. Iya. Kalau kami punya servis misalkan di kami ya, di korporat kami lah, bukan di unit yang tempat saya, itu ada kita punya supervisi konsultan masih berjalan Pak sampai hari ini. Yeah. Tapi memang di luar Jakarta. Di Jakarta pun masih berjalan, di luar Jakarta. Cuman kita menjalankan dengan protokol COVID. Kita ada jadi konsultan pengawas di beberapa pembangunan objek vital ya terkait ke energi. Masih berjalan Pak, walaupun memang kalau secara umum konstruksi besar seperti ini memang tidak berjalan. Cuman memang tadi pilihannya ketika yang sedang, yang ringan sih saya kira bisa jalan dengan baik, bahkan bisa melihat peluang. Yang sedang tadi yang seperti itu ya, kalau pariwisata memang agak berat ya. Makanya kalau teman saya yang di travel umroh tuh hari ini dia mencoba mesti pengiriman seperti tadi karena dia travel umroh ya. Dia jualan, akhirnya dia jualan by online. Itu kurma, walaupun memang ya itu sudah ada pemain yang lain, tapi ya dia mencoba itu kan kreativitas yang luar biasa karena kan dia punya network pembelian kurma dari jam, apalagi momentumnya pas kan itu hari ini itu yang dilakukan. Kalau yang memang berhenti sekali ya tadi bertahan seminimal mungkin, jadi cost reduction harus dilakukan ya secara ketat. Efisiensi itu mau nggak mau dilakukan secara ketat dan kemudian dilakukan identifikasi agenda-agenda tertunda yang harus diakselerasi ketika itu dibuka. Itu sih poinnya sebetulnya Pak, karena seperti itu kalau yang saya ini dalam praktis standar ini ya. Oke Pak. Mungkin ya setidaknya betul kata Bapak, mungkin kayak efisiensi biaya itu perlu ini sekali Pak ya untuk dijaga. Kemudian juga untuk menjaga cash flow juga perusahaan itu juga sepertinya salah satu strategi juga mempertahankan bisnis Pak ya. Ya, bagian dari mempertahankan kan kalau kita lebih detail kita bedah sebenarnya bagian dari kita bertahan di era disaster adalah efisiensi, itu pilihan awalnya.
pasti itu. Walaupun ada peluang tetap mendelivery by teknologi misalnya seperti itu. Oke, baik Pak. Tadi Pak di dalam konsep itu tadi di dalam konsep yang Bapak jabarkan tadi dalam framework praktis itu atau rencana bisnis tadi, di situ kan misalkan kayak apa lagi BOP ya, Bapak mencantumkan adanya Business on pandemic ya. ada target waktu itu, di situ tadi 2 bulan. Iya. Nah, pandemi COVID-19 ini kan sebenarnya kan tidak ada sebuah kepastian, artinya belum ada kepastian ini bakal selesai kapan gitu. Bahkan pemerintah yang awalnya menetapkan katanya Juni selesai menurun kepada Agustus kemungkinan. Artinya pemerintah pun tidak bisa memastikan ini juga selesai. Nah, kira-kira dari konsep tadi, Pak, ada batas waktu yang ditetapkan sekitar 2 bulan. Nah, jika itu lebih, itu bagaimana Pak dampaknya nanti atau seperti apa kira-kira? Oke, saya kembali. Kalau baik di grafik yang tadi saya sampaikan itu di tempat unit kerja saya. Iya. Jadi memang asumsi kami, jadi ketika kami mengalami disaster ya, PSBB, orang tidak boleh keluar, kami tidak boleh menjumpai klien juga menutup kunjungan karena memang masalah penularan. Kami mengidentifikasi waktu itu ada mitigasi yang kita buat dari hasil analisis risiko ya, bahwa ternyata secara akreditasi, secara regulasi dibolehkan dilakukan yang namanya tidak pertemuan. Di dalam istilah kami namanya remote audit atau training by online lah. Itu dibolehkan karena memang yang kita assess, yang kita review adalah data-data perusahaan, bukti-bukti kontrol dan seterusnya. Tentunya dengan ada protokol-protokol atau guidance mutu tertentu. Nah, itu yang kami jadikan, kenapa kami katakan 2 bulan kami harus bisa kembali, atau bukan kembali, 2 bulan minimal kami bisa mencapai target pendapatan 3 atau 40% dari target yang ditetapkan. Gitu Pak, maksudnya itu. Nah, ini juga perusahaan yang lain juga semua bisa mengestimasi sendiri Pak. Karena betul, ketika asumsi itu bergeser, kita akan menggeser Pak. Kan kembali ke model bisnis kita. Makanya di depan kan ada bagaimana kita memetakan atau menganalisa proses bisnis kita. Ya. Apakah eksternal faktornya cukup besar? Artinya misalkan interaksi harus cukup besar atau ternyata memang tidak. Ini kan kembali ke analisa risikonya. Kalau ternyata eksternal faktor besar, memang sama sekali tidak bisa dilakukan kalau tidak ada pergerakan ya memang itu yang agak berat estimasinya. Karena dia harus tetap menunggu sampai keran relasi itu bisa dibuka. Kan itu Pak, keran relasi itu. Dan dia harus menunggu juga sampai kliennya juga bisa membuka relasi. Nah ini di kami. Nah itu kan kembali kepada tergantung pada itu Pak, pada analisa bisnis proses masing-masing. Dia harus melihat faktor pengaruh eksternal itu seberapa besar. Kalau di kami Pak, itu tadi ternyata alhamdulillah kami punya kontrol, punya protokol, punya risk control, itu ternyata boleh kita melakukan audit secara remote. Jadi secara di meja di tempat kami, data dikirim by online, kita periksa Pak. Itu yang ternyata bisa dilakukan. Alhamdulillah. Nah, tentunya kan beda-beda Pak, tipikal bisnis beda-beda. Nah, tentunya kalau yang tidak sama sekali tidak bisa ya, mau nggak mau pasti menunggu dari proses eksekusi dari pemerintah. Tapi kalau saya lihat kan ternyata kan pemerintah Juni mau kalau lihat Pak ya, lihat yang tadi dari Kementerian Ekonomi itu sudah dimulai bertahap dibuka semua Pak. Artinya sudah berarti kan sesuai. Memang itu kembali ujungnya ke government policy untuk membuka relasi, membolehkan faktor eksternal kita, perusahaan itu, usaha kita berinteraksi. Itu mungkin Pak poinnya. Penetapan itu ya, 2 bulan, 4 bulan tadi. Kalau itu kan asumsi di kami. Masing-masing pasti punya model yang berbeda, tipe yang berbeda. Oke, baik Pak. Luar biasa sekali diskusi kita pada malam hari ini. Iya. Kita udah di perhujung acara ini Pak. Maksudnya udah luar biasa, banyak sekali ilmu yang dapat kita petik bersama, baik saya sendiri, terutama mungkin juga pemirsa di rumah. Mungkin Pak, sebelum saya menutup dialog kita pada malam hari ini, saya mencoba meminta kepada Pak Nurbeta untuk menyampaikan closing statement yang terhadap tema kita, yaitu mempertahankan bisnis di tengah pandemi itu yang mungkin ada closing statement lah kepada pemirsa di rumah. Silakan Pak.
Baik, pemirsa sekalian, tetap optimis, tetap yakin bahwa di tengah kondisi hari ini, misalkan seperti ini, pasti ada potensi atau ada peluang yang memang mungkin bisa kita dapatkan, atau kalau orang hikmah ya, peluang yang tentunya itu bisa menjadi trigger bisnis kita ke depan lebih baik. Pokoknya itu. Yang penting bagaimana kita bisa punya guideline, punya konsep untuk menyiapkan ketika bisnis kita down di tengah menit dan ketika kita normal. Itu aja Pak prosesnya. Semoga ini bermanfaat sharingnya. Mudah-mudahan saya kira itu. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sekali Pak atas waktunya pertama. Yang kedua atas ilmunya. Semoga apa yang disampaikan Pak Nurbeta pada malam hari ini memberikan manfaat bagi kita semua dan pemirsa di rumah. Terima kasih Pak Nurbeta. Sama Pak Melki. Sehat terus Pak ya. Amin. Selamat menjalankan ibadah puasa. Amin. Nah, pemirsa di rumah, kita telah berada di ujung dialog pada malam hari ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan kepada pemirsa di rumah memberikan manfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.